Suck your own dick. Halo Tuan dan Nona, kembali lagi di Trenggidas.id. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Karena saya sok sibuk, saya hanya bisa mengupload video mungkin seminggu 2 kali atau bahkan 1 kali. Dan tanpa banyak ngedabrus lagi, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang om saya yang melenyapkan seluruh pelaku kejahatan di muka bumi demi mencari sosok yang menghabisi anaknya. Dan ini dia. Cerita diawali oleh 2 orang anggota sebuah ekspedisi khusus bernama Vertigo. Mereka sedang akan mengantarkan uang jutaan dolar ke sebuah bank di Los Angeles. Belum jauh mengemudi, mereka dihadang oleh sekelompok perampok yang menyamar sebagai proyek. Truk itu lalu dihentikan dan perampokan pun dilaksanakan. Alarm registered. Clear! What's going on out there? Shut. No, just shut up. Fucking. Akibat perampokan itu, 2 orang dari Vertigo dan 1 orang warga harus meregang nyawa. Setelah itu, para perampok itu bergegas pergi sebelum polisi datang. 3 bulan kemudian, diperlihatkan om saya yang bernama Patrick mendaftarkan diri sebagai petugas keamanan di perusahaan Vertigo. Di sana, HRD yang bernama Terry pun memeriksa Patrick dan mengetahui bahwa Patrick pernah bekerja di suatu perusahaan keamanan di suatu kota di Eropa selama 11 tahun. Lalu datanglah seorang yang bernama Bullet. Dia senior di sana dan akan melakukan uji keahlian kepada Patrick. Sesaat kemudian, Patrick sudah diuji dengan ujian fisik, menembak hingga mengemudi truk. Bullet lalu mengatakan bahwa nilainya dalam ujian hanya 70%, yang dimana itu nilai minimal yang dapat diterima di Vertigo. Look at that. 70%. Just slipped in, which you'll do for this job. Let's get you. Saat sudah mulai akan bekerja, Bullet memperkenalkan Patrick kepada anggota lainnya, namun seperti ada seseorang yang kurang menyukainya bernama Dave. Dan mereka bertiga, Patrick, Bullet, dan Dave, bergegas bekerja untuk mengantarkan uang. Saat sebelum berangkat, Patrick mendapatkan pistol yang tidak memungkinkan untuk melawan perampok. Patrick juga diremehkan oleh yang lain bahwa dia tidak cocok bekerja di Vertigo. Kemudian Patrick, Bullet, dan Dave menjadi satu kelompok dan mendapatkan tugas mengantarkan sebuah uang ke bank. Di sana, Bullet memberikan tutorial kepada Patrick mengenai sistem dan cara kerjanya. Sore hari pun tiba, Bullet mengajak Patrick untuk sejenak melepas lelah di kafetaria. Sebelum masuk, Patrick melihat semua ID pekerja yang sepertinya Patrick sedang mencari tahu sesuatu. Saat di dalam, Patrick sedang bermain biliar. Seseorang bernama John mendatangi dan mengejaknya, namun Patrick malah memberikan uang untuk membeli kopi. Just make sure you drink it over there. Keesokan harinya, Patrick, Bullet, dan Dave kembali mendapatkan tugas untuk mengantarkan uang ke pelabuhan. Tapi Bullet lebih dulu masuk ke sana untuk memastikan keadaan aman. Karena sudah terlalu lama menunggu, Dave pun mencoba menghubungi Bullet melalui radio HT-nya, lalu terdengar Bullet membalas dengan nada ketakutan. Dan ada seorang yang mengatakan bahwa Bullet akan dihabisi atau menyerahkan semua orang di dalam truk senilai 1,2 juta dolar. Dave pun panik ketakutan, tapi om saya Patrick dengan tenang mendengarkan aba-aba dari perampok. Perampok tersebut lalu menyuruhnya jalan beberapa ratus meter untuk keselamatan Bullet. Saat mereka sudah di tempat yang disepakati, para perampok itu menurunkan Bullet dari mobilnya dan menyuruh Patrick untuk memindahkan uang dari truk ke mobil pick-up perampok. Patrick pun ke belakang truk dan memindahkan uangnya ke mobil perampok tersebut, tapi Patrick sengaja menjatuhkan salah satu tas uang itu sehingga membuat perampok itu harus turun dari mobilnya. Dan Patrick dengan santainya menghabisi semua perampok itu.
This guy's fucking around. He's throwing bags on the... Get in the truck next time, you fuck... Salah satu perampok lalu berhasil kabur ke dalam gudang. Patrick pun mengejarnya. Saat Patrick menanyakan informasi mengenai siapa bosnya, dia tidak mendapatkan informasi apapun dan Patrick pun menghabisinya. Bullet dan Dave hanya bisa terpesona melihat kemampuan Patrick dalam menghabisi musuhnya. Saat di kantor, Patrick dipanggil oleh Terry beserta 2 orang atasan FBI lainnya untuk menginterogasinya. Mereka bertiga kaget dengan apa yang dilakukan Patrick bisa menghabisi 6 orang bersenjata tanpa terluka sedikit pun. Mereka lalu memuji Patrick bisa diandalkan walaupun skornya saat tes hanya 70%. Si atasan lalu menunjukkan rekaman CCTV perampokan 3 bulan yang lalu. Barangkali Patrick bisa melihat apakah pelakunya sama atau tidak. Setelah keluar dari ruangan, lalu Terry mengatakan kepada Patrick bahwa dia akan memindahkannya ke bagian admin. Namun Patrick berkata dia hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Terry sebelumnya, yaitu mengantarkan dan melindungi uang. Terry mengira Patrick mempunyai PTSD yang dapat mengganggu pekerjaannya. Lalu bos Vertigo berkata kepada Terry untuk membiarkan Patrick tetap di lapangan demi meminimalisir kerugian perusahaan atas perampokan. Beralih ke 2 atasan FBI Patrick, dia menghubungi seseorang, kita sebut saja bos FBI. Dia mengatakan bahwa Patrick bukan orang sembarangan dan mungkin dapat mengganggu pekerjaannya. Namun bos menyuruhnya membiarkan saja. Saat malam hari, Patrick berada di sebuah hotel dan didatangi seorang wanita bernama Christy memberikan berkas berisi data semua anggota Vertigo beserta foto keluarga salah satu Vertigo yang bernama Dana. Keesokan harinya, Patrick kembali bekerja dan orang-orang yang tadinya meremehkannya, mereka memuji Patrick atas kemampuannya melumpuhkan perampok. 3 bulan kemudian, Patrick hanya bersama Bullet mendapatkan tugas mengantar uang ke sebuah bank. Saat di tengah jalan, mereka dicegat oleh sekelompok perampok. Perampok tersebut memasukkan gas air mata dan mereka keluar. Saat Patrick membuka sapu tangan, perampok itu melihat wajah Patrick dengan ketakutan dan mereka semua pergi tidak jadi merampok. Saat di kantor, Terry kembali kaget mendengar Patrick yang mengatakan perampok pergi begitu saja. Sementara Bullet dan Dave kebingungan atas Patrick yang bisa dengan mudah menggusah perampok tanpa bertindak sedikit pun. Hingga mereka berdua menganggap Patrick sebagai legenda atau roh kegelapan. Like he saw a dark spirit. If he's not a cop, what is he? He's a dark fucking spirit. Di sisi lain, Patrick bersama Dana di rumahnya dan menginterogasinya untuk mencari informasi lebih lanjut. Karena Dana tak mau memberikan informasi, Patrick pun mengancamnya. Dan untuk mengetahui siapa dan ada apa dengan Patrick, cerita beralih ke 5 bulan sebelumnya, di mana hari itu adalah hari terjadinya perampokan yang di awal film tadi. Di masa lalu diperlihatkan Patrick bersama putranya yang bernama Doggy akan pergi menonton pertandingan sepak bola. Sesaat sebelum pergi, Patrick ditelepon oleh seorang pria bernama Mike. Mike adalah rekan Patrick di suatu kelompok perampokan profesional yang memiliki nama besar. Mike akan memberikan tugas kepada Patrick, namun Patrick sempat menolak karena dia akan pergi bersama anaknya. Mike lalu mengatakan bahwa tugasnya ringan, yaitu hanya memantau sebuah truk dari Vertigo akan berbelok ke kanan atau ke kiri. Singkat cerita, tibalah Patrick di lokasi yang ditentukan Mike. Patrick lalu keluar dari mobil dan menghubungi Mike, dan sesaat kemudian truk Vertigo menuju ke arah kanan, yang berarti Mike gagal merampok truk tersebut. I can see you there. Yeah. Now in a minute. As if that truck is turning left or right. Well, that's all.
Tapi sekumpulan pekerja aspal di jalur kanan ternyata juga komplotan perampok yang menyamar. Dia lalu menghentikan truk tersebut dan menghabisi 2 orang petugas Vertigo, dan salah satu perampok mendatangi anak Patrick yang menunggu di mobilnya hingga akhirnya juga menghabisinya. Yo, out of the fucking car. Face down on the ground right now. Patrick yang mengetahui itu, dia berlari, namun dia juga harus tertembak oleh perampok. Okay. Sesaat sebelum semaput, Patrick sempat mengingat wajah orang yang menembak anaknya yang ditandai dengan bekas jahitan di atas mata kirinya. Beberapa minggu kemudian, Patrick yang masih selamat sudah sadar dan berada di rumah sakit. Lalu dia mengetahui bahwa anaknya Doggy telah wafat. Sepulang dari rumah sakit, Patrick menemui mantan istrinya bernama Jen dan dia menyalahkan Patrick atas kematian putranya. I was obsessed with you. Singkat cerita, Patrick bertemu dengan bos FBI. Bos lalu memberikan beberapa daftar kelompok pelaku perampok yang ada di kota tersebut. Patrick lalu mengatakan akan memburunya dengan caranya sendiri. Patrick lalu mengumpulkan semua bawahannya, yaitu Mike, Mogi, dan Brendan. I don't miss anyone that your boys have buried so far. Mereka yang takut kepada Patrick, dia siap menerima perintah dari Patrick untuk melakukan apapun. We'll do anything to find who's responsible. And we've been on nothing else trying to get answers. Namun sebelumnya, mereka pernah mencari namun pelaku belum ditemukan. Di sana anak buah Patrick akan melakukan pembumi hangusan seluruh kelompok perampok untuk mencari pelaku penembakan Doggy. But we've scorched earth. Understood. Singkat cerita, Mike, Mogi, dan Brendan melakukan apa yang diperintah oleh Patrick sehingga ditemukan seseorang yang memberitahu kelompok kejahatan yang tidak diketahui banyak orang. Saat Patrick dan yang lain mendatangi markas itu, ternyata di sana adalah tempat perdagangan calon LC yang pada akhirnya Patrick menghabisi seluruh orang di sana karena dia tidak mendapatkan petunjuk apapun. How old are these girls? Not old enough. The girls are cash. Let them go. Karena sudah berminggu-minggu dan berpuluh-puluh nyawa telah hilang, namun tidak mendapatkan petunjuk apapun, Mike lalu memberikan Patrick solusi untuk berhenti sejenak dan memikirkan cara lain. Karena mungkin komplotan perampok profesional yang dicarinya bekerja sama dengan orang dalam Vertigo. It's gotta be an inside job. Patrick pun menyetujuinya dan mengatakan bahwa dia akan kembali ke London untuk sementara waktu. Alih-alih pergi ke London, Patrick malah mendatangi Christie untuk mengubah semua data pribadinya dan semua berkas yang ia perlukan yang akan digunakan untuk mendaftar ke Vertigo dalam rangka mencari perampok yang telah menghabisi anaknya. Reference from Orange Delta Security was impressive. Dan di sini kita diperlihatkan scene beberapa hari sebelum perampokan yang menyebabkan anaknya Patrick yaitu Doggy terbunuh. Yang dimana para pelaku itu ternyata mantan prajurit militer yang dipimpin oleh Sersan Jackson dan dianggotai 5 orang yaitu Sam, Carlos, Tom, Brad, dan Jen. Jen ini yang telah menembak Doggy karena memang Jen ini paling complete di antara yang lainnya. Pada saat perampokan tersebut, Sersan seharusnya memberikan arahan bahwa jangan ada korban dalam perampokan itu. Namun Jen yang sekali lagi complete dan susah diatur malah menembak semua orang yang melihat kejadian itu. Beralih lagi ke masa sekarang, kita diperlihatkan Sersan Jackson dan anak buahnya yang sedang berkumpul untuk melakukan perampokan kembali karena mereka sudah merasa aman atas kasus perampokan yang lalu. Mereka berencana akan melakukan perampokan yang kedua kali sekaligus terakhir kali di mana mereka tidak akan merampok truk lagi melainkan langsung ke depot Vertigo. Mengingat besok Black Friday yang memungkinkan uang akan berkumpul di sana. Saat malam hari, Jackson dan anak buahnya pun mengatur strategi perampokannya dan salah satu anak buahnya pun mengatakan kepada Jackson bahwa dia takut kalau nanti Jen akan berkhianat. Keesokan harinya, Terry sedang memberikan arahan ke semua anggota untuk melakukan tugasnya dengan baik. Dan pada hari itu ada ratusan juta dolar yang harus diambilnya dari beberapa bank dan disimpan di Vertigo.
Singkat cerita, mulailah mereka bertugas dan seperti biasa Patrick melaksanakannya dengan Bullet sebagai partner. Saat pengantaran terakhir, Bullet berbicara kepada Patrick dalam perjalanan. Bullet mengatakan bahwa dia mempunyai teman yang merampok dan dia sebagai ordal atau orang dalam yang dapat melancarkan aksi perampokan teman-temannya. I helped him get into the cash truck game, with me on the inside. Bullet juga mengatakan bahwa di perampokan sebelumnya, 2 petugas terbunuh dan 1 anak kecil yang dimana itu adalah Doggy. Dan disitulah Patrick mengetahui siapa komplotan perampok yang telah menghabisi anaknya. Bullet lalu mengatakan kepada Patrick bahwa dia harus menuruti perintahnya demi keselamatan nyawanya. Tapi Patrick hoah-hoah saja karena tujuan utamanya adalah si penembak ayahnya yaitu Jen. Setelah Patrick sepakat, Bullet langsung menghubungi Sersan Jackson dan anak buahnya untuk segera bergerak. Bullet lalu mematikan kamera truknya dan memasukkan truknya ke sebuah gudang yang membuat John menghubunginya dan menanyakannya di mana dia berada. What's in it for me? Your life. Do we have a deal? Yeah. We're on. ETA 2 minutes. Covers. Sesaat kemudian, Sersan Jackson dan anak buahnya datang. Dia lalu memborgol Patrick dan menggunakan truk itu untuk dapat masuk ke depot Vertigo. Gamma, I lost camera signal in your truck. What's happening there, Rover? Fixing it as we speak. Copy that, Gamma. We're set. Cameras are disarmed. Today is not the day to be a hero. Setelah sampai di Vertigo, Sersan Jackson dan anak buahnya pun keluar dan menodongkan senjata menyuruh semua orang di sana untuk berlutut. That's all been accounted for. Do what he says. Take Do that what he weapon out. says. I'll put you on the front page of every fucking newspaper in America. Saat John didatangi, dia lalu menekan alarm darurat yang membuat pengawas di sana mengetahui bahwa sedang ada bahaya dan tim SWAT pun dikerahkan ke markas Vertigo. Open the gate. Di sana perampok menggunakan Bullet sebagai sandera karena yang lain tidak mengetahui bahwa Bullet adalah pengkhianat Vertigo dan baku tembak pun berlangsung. Nobody fucking move. Number 3, what's going on? Sesaat kemudian, 2 orang perampok datang untuk mengambil uangnya di depot karena SWAT sudah dalam perjalanan menuju ke sana. Saat waktunya sudah tepat, Patrick pun melumpuhkan salah satu perampok tersebut. Patrick lalu mengenakan baju anti peluru milik salah seorang perampok yang berhasil dihabisinya. Patrick lalu berjalan dan menghabisi perampok lainnya. Di sisi lain, Dave harus tertembak, lalu Patrick kembali mencoba menghabisi satu persatu perampok lainnya hingga lemes karena Patrick sempat tertembak. Sementara di sisi lain, Bullet menghabisi Dana dan temannya. Saat Patrick kembali mencoba menghabisi yang tersisa, dia harus terkena tembakan yang dilakukan oleh Bullet dan dilanjutkan menghabisi Dave. Sementara perampok hanya tersisa 3 orang yaitu Sersan Jackson, Jen, dan Bullet. Mereka mengemudikan truknya dan membawa uangnya pergi dari Vertigo. Polisi lalu mengerahkan helikopter untuk mengejar truk tersebut, namun truk itu berhasil masuk ke sebuah gudang yang aman. Saat sudah di dalam, Sersan Jackson yang sempat tertembak, dia pengah-pengian dan tidak bisa bergerak.
Dia lalu akan menembak Jen yang dimana Sersan sudah mengetahui bahwa Jen akan berkhianat, tapi dia yang tidak berdaya berhasil dihabisi Jen terlebih dahulu. Jen lalu menyusul Bullet membawa uangnya menuju ke lorong bawah tanah tempat pelarian. Mereka memasukkan uang-uang itu ke dalam bagasi mobil dan mereka berdua memiliki pemikiran yang sama untuk menghabisi satu sama lain. Tiba-tiba ya, dan Jen yang memang Black-Kitty ini lebih dulu menghabisi Bullet dan pergi bersama uang-uangnya. Sementara polisi mengetahui bahwa ada jalur bawah tanah, mereka mengerahkan banyak helikopter untuk memantaunya dari atas, namun Jen berhasil lolos tanpa diketahui polisi. Sin lalu berpindah ke rumah Jen, di mana dia sedang menikmati uang haramnya sendirian. Tidak lama kemudian, ada suara dering HP dari salah satu tas yang berisi uang. Dev lalu mengambilnya dan sudah ada Patrick di belakangnya. Patrick lalu menyodorkan hasil otopsi anaknya kepada Dev dan menyuruh membacanya. Saat melihat foto Doggy, disitulah Jen baru sadar ternyata Patrick adalah orang yang ia tembak pada saat perampokan sebelumnya, hingga menghabisi anaknya yang bernama Doggy. Bullets A1 and A2 enter the right lung, causing collapse. Cause of death, blood loss and trauma. Dan Patrick pun menghabisi Jen sesuai apa yang Jen lakukan kepada putranya, yaitu tembakan yang mengenai hati, paru, limpa, dan jantungnya. What the fuck do you want? I want your liver. Lungs. Spine. Otherwise, it's not Mustagi. Saat Patrick keluar dari rumah tersebut, bos FBI sudah di sana dan ia masuk menggantikan Patrick, kemungkinan akan mengambil semua uang-uangnya. Tamat. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah seburuk apapun orang tuamu, dia pasti akan rela melakukan segalanya untuk anaknya tercinta. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe untuk terus memberikan saya semangat yang membara. Saya mewakili tim yang bertugas, pamit undur diri dan Bye-bye. Tata. Goodbye. Gaya.